One Kewan TV1. Golongan pegawai negeri saya 4C. Saya Dengan harganya mahal ini, ya kan korelasinya kejatuhan Jokowi itu ada nggak? Ya, soal kenaikan harga itu adalah masalah ekonomi, ya kan. Soal kejatuhan adalah soal politik, ya kan. Dan kejatuhan itu banyak sekali indikator-indikatornya, bukan hanya soal ekonomi. Tapi memang masalah ekonomi itu kalau sudah pada menjadi krisis sosial, lalu menjelma menjadi krisis politik, ya bisa menjatuhkan kekuasaan gitu. Sisi kedua, kalau di dalam kekuasaan itu terjadi perang badai. Ini Muslim Arbi mungkin tahu siapa yang sedang perang di dalam kekuasaan ini. Tetapi perang, kalau damai gara-gara dikasih duit, ini yang susah juga. Kan ada yang marah-marah, ngambek-ngambek, nanti dirayu-rayu, itu ada segini, ada ini. Ya udahlah. Nah, ini persoalan. Jadi persoalan berkelahi di dalam itu di era sekarang beda dengan era Bung Karno dulu atau era yang lalu lah. Nggak ada yang kompromi. Kalau misalnya PKI dengan TNI ribut, ya benar-benar mau saling bantai gitu loh. Nggak ada komprominya. Kalau sekarang elit itu kalau ribut masih bisa main mata. Ada lagi faktor geopolitik. Apakah kekuatan dunia ini ada yang dirugikan oleh politik Indonesia sehingga mereka terganggu, lalu mereka mendorong perubahan. Perubahan itu terjadi kalau ada soliditas di kaum oposisi. Coba kita evaluasi, kaum oposisi kita bagaimana? Enggak. Kurang rapi. Kurang Ya solid. kan? Barisannya masih kuat ego dari masing-masing tokohnya. Nggak ada tokoh yang bisa diterima sebagai pusat atau sentrum dari perlawanan. Nah, ini yang harus dipikirkan. Jadi ada tanda-tanda ke arah itu, misalnya tokoh Lanyala. Nah, cuman kan kita tahu juga pasti banyak buzzer-buzzer yang mencoba untuk mengganggu kesulitan dari para oposan-oposan ini. Nah, saran saya sih ya jangan terlalu banyak teori-teori lagi, fokus pada seorang itu. Jadi kita Saya pendapat. semua yang merasa pemimpin, yang merasa apapun, ya tunduklah pada satu tokoh gitu. Tunduk dalam artian dengan jiwa besar, wis percaya, woi jadi pemimpin. Gitu. Kalau ada kekuatan global, katakanlah kapitalis global yang pemilik dunia ini kan memang ada yang suka ngatur, merasa Indonesia ini tidak aman bagi kepentingan dia. Kalau di era Pak Harto kan Amerika, ya lewat itulah proses itu Amerika nggak nyaman dengan kekuasaan Pak Harto karena Pak Harto itu terlalu nasionalistik dianggap, sementara ideologi yang mau dipasarkan waktu itu adalah ideologi neoliberalisme. Nah, waktu pemasaran ide itu Pak Harto dianggap orang yang tidak cocok untuk iklim dunia yang ingin liberal. Nah, salah satu yang harus diselesaikan adalah konstitusi Indonesia yang nasionalistik ini harus diubah. Masuklah intervensi IMF, Bank Dunia, dan lain-lain, sehingga terjadi kondisi. Lalu Madeleine Albright menelpon Pak Harto, ini saat tanda terakhir. Kalau Clinton nelponnya ke Pak Harto bilang, ikuti aja apa yang dikatakan oleh IMF. Maksudnya supaya terjadi liberalisasi ekonomi. Dan terbukti kan akhirnya setelah Pak Harto turun, semua liberal sekarang. Ya kan? Nanti pasal liberalnya kayak apa kalau pengen didalami nanti kita bahas. Pokoknya setelah era Pak Harto itu Indonesia menjadi liberal. Terjadilah politik kayak sekarang. Sistem
pilpresnya yang langsung, one man one vote dan sebagainya, yang tadinya era Pak Harto itu masih musyawarah dan sebagainya. Jadi perubahan yang luar biasa inilah. Nah, jadi waktu itu Pak Harto sendiri adalah tanda petik korban dari iklim zaman yang ingin liberal. Tetapi Pak Harto masih menjaga petani, menjaga UMKM, menjaga ya pokoknya kepentingan rakyat umum masih dikawal. Memang bisnis besar sudah mulai dimasuki oleh para kapitalis, tapi tidak semua diserahkan seperti sekarang. Sekarang ini tinggal museum yang belum diliberalisasi. Udah mulai. Oh, udah mulai, museum juga mau dijual. Nah, semuanya sudah, taman-taman apapun sudah liberal. Ya kan? GBK mau disewain katanya. Dan seterusnya. Kalau perubahan itu orang membaca ada syarat-syarat yang memungkinkan dari konstitusi. Nah, sementara konstitusi kita ini luar biasa susahnya untuk menurunkan presiden lewat sidang DPR dulu. Sidang DPR ajukan ke MK untuk tahu itunya apa, ada pelanggaran atau tidak. Dari MK dikirim lagi ke MPR. Di MPR dibahas, yaitu untuk menurunkan butuh 5 tahun. Ya kan? Jadi tidak mungkin terjadi perubahan konstitusional yang dimaksud, walaupun dosanya seabrak-abrak. Itu kesulitannya. One Kawan TV 1